Pengkolan Buaya, karya Hasan Albana. Perhatikan, buaya berwarna abu-abu gersang itu lekat-lekat. Tampangnya beringas bukan? Mulutnya menganga, memamerkan sengketa gigi yang meski bak gergaji usang, tapi menakutkan. Lihat, bukankah kujur tubuhnya menyerupai urup es raksasa? Ia banting kepala ke kanan, seolah ingin menerkam ekornya sendiri. Namun sebaliknya, ekor buaya laksana cemeti berduri yang hendak melecut sisi kiri kepalanya. Hampir saban pagi Palti bersuah buaya itu. Kalau tak salah, sejak ia berumur sekira 3 tahun. Ya, tiap pagi Ibu Palti pergi menjerat udang liar di Paloh, rawa laut di seberang jalan tol. Biasanya, ibunya menggelayutkan Palti di pundak sambil menenteng tangguh jaring bingkai rotan penjerat udang. Maka dari hari ke hari dalam gendongan ibunya, mata tajam Palti tak pernah alpah menoleh ke buaya itu. Siang, malam, sulam menyulam. Terik hujan bikin buaya kian beringas. Nah, suatu kali, kala Palti sudah terlalu berat untuk ditopang pundak ibunya, percakapan soal buaya kerap menyelah langkah-langkah mereka. Percakapan yang itu ke itu juga, meski hari berkali menukar nama. Buaya itu jahat ya, Bu. Kalau diganggu, mau itu makan orang, maulah. Tapi kalau diganggu, enak ya jadi buaya, gumang Palti. Bukit kegaguman menjulang di mulutnya. Kenapa? Biar bisa makan orang yang ganggu kita, jawab Palti serius, sedang ibunya hanya mengganggu dangkal. Isi kepala anak kecil memang sering tak terduga. Mau rupanya Palti jadi buaya. Mau? Sergap Palti. Ibunya menggeser udara ke dada, melengkungkan bibir, tapi bukan tersenyum. Oh ya, pernah celoteh Palti sebabkan ibunya kedodoran menata kata-kata. Ibu bilang buaya jahat kalau diganggu. Iya. Tapi kenapa ayah jahat pada ibu? Kan ibu tak pernah ganggu ayah. Ayahmu bukan buaya, Palti. Tapi sering ibu bilang ayah buaya. Kapan pula itu? Ibunya pura-pura terperanjat. Sering, jawab Palti polos. Ibunya dipaksa melengos ke tengkuk waktu. Palti benar, ibunya memang sering cekcok dengan ayahnya. Perang murka. Ada sajalah hal yang menyulut pertengkaran. Coba, istri mana yang tahan menanggung tabiat suami yang berantakan? Tak punya pekerjaan, pemabuk, gemar berjudi, dan pedas tangan. Ibu Palti memilih ladeninya dengan amarah. Terlebih tiap kali mengetahui suaminya main betina, Ibu Palti hampir pasti memaki, "Buaya kau!" Belum saatnya Palti mengenyam maksud makian itu. Pun biarkan saja mulut waktu yang kelak membisiki Palti bahwa ibunya adalah istri ketiga. Bu, pegang tangan ibu. Ayo kita nyebrang, perintah ibunya, menyembelih kalimat yang siap kibas dari mulut Palti. Setelungkup taman segitiga itu tak jauh dari mulut tol.
Mengapa tak berpagar? Tak penting memagari taman yang hanya ditumbuhi semak berpinak duri. Taman itu tak lebih dari sekedar pembagi badan jalan jadi pertigaan. Sebidang jalan aspal yang lebar, lurus dan mulus menghubungkan hilir jalan tol ke pelabuhan. Lalu sepengkol jalan yang diam-diam mengeram belasan undakan, membelokkan sisi kiri mulut tol menuju permukiman penduduk. Lantas dari arah permukiman tentu tersodor jalan menuju pelabuhan. Apa alasan warga menyerukan lengkung jalan antara mulut tol dengan pemukiman itu dengan nama Pengkolan Buaya? Paling karena sepancang beton penjunjung tugu buaya yang tegak di jantung taman. Entahlah, padahal tak ada berkaitan kota pelabuhan itu dengan buaya. Kalau mau dicocok-cocokkan, Tugu Buram itu sekedar pemandu pengunjung yang hendak berwisata ke Pangkaran Buaya di pinggiran kota seberang. Bah, sebentar. Mengapa anak-anak bertampang liar kerap berkerumun di pengkolan jalan itu? Anak-anak berkulit tandus, berambut sempat, tak berbaju, tak beralas kaki. Bukankah mereka semestinya sekolah? Sudahlah. Tak usah dibahas, kemiskinan selalu jadi alasan nyata untuk menanggalkan seragam sekolah. Tapi di sekitar mereka terhampar laut yang dermawan. Selain Tuhan, laut itu sudah ada yang punya. Yang empunya kemudian menyihir laut jadi kikir. Hei, lihat, itu Palti, mana ibunya? Pergi menjerat udang sendirian. Tak lagi. Sejak berhektar palo di sebalik tol ditimbun, tamatlah riwayat para penjerat udang, termasuk Ibu Palti. Kabarnya akan dibangun pelabuhan peti kemas yang megah. Aksi protes sempat bergulir. Namun sebeberapa tengkarlah warga menentang proyek raksasa yang dijaga aparat dan centeng itu. Warga sempat digiuri ganti rugi. Mereka dijamu di sebuah restoran siput, diberi makan sampai kenyang. Lalu mereka bubar dengan amplop di genggaman tangan. Isinya tak lebih dari 2 kali harga seporsi makanan fauna laut yang telah mereka lahap. Maka kini, Ibu Pati jauh sebelum gaduh subuh ditabuh, sudah harus bergegas memberai tong-tong sampah. Mengaut sisa makanan berlendir, lalu di ambang langit yang mulai bermatahari, ia sudah harus menghadap Opung Whistler, si pemilik ternak babi. Hasil kaisan cukup ditimbang dengan dehaman berdahak Opung Whistler. Lantas seremas uang disuruhkan ke tangan Ibu Palti. Tiap hari macam itulah. Sesekali Palti menemani ibunya. Selepas itu langsung ke Pengkolan Buaya, bergabung dengan kerumunan anak-anak berperangai cadas. Apa gerangan? Tengok, tangan Palti digelantungi kaleng buruk, tepatnya bekas kaleng cat ukuran tanggung yang diberi selungkung tali jinjingan. Yang lain kebanyakan menjinjing ember anti pecah. Aus kehilangan bentuk nampaknya. Tatapan mereka menghujam mulut tol. Datanglah hai mobil tangki. Datanglah hai mobil tangki. Desis mereka disengit hati. Jangan takut, kami cuma para penampis, penguras sisa minyak. Memang tiap pagi puluhan mobil tangki melintasi Pengkolan Buaya menuju depot Pertamina, tak jauh dari tempat itu. Para pengangkut BBM tersebut hendak mengisi muatan. Lantas, apa yang bisa dikuras dari mobil tangki yang kosong? Jangan salah, tangki minyak tak selalu tuntas memuraikan isi perutnya ke tangki SPBU. Hei, anak-anak bernapas kasar itu berlari menyambut mobil tangki di jalan menikung. Kaki-kaki mereka berselesat. Tangan-tangan mereka menggala, tepis menepis. Apalagi kalau tak hendak menyambar sebudar tuas keran di sisi kiri lambung tangki. Napas-napas mereka riuh. Udara laut bersungguh debu-gebu menggebu. Mobil tangki terus melaju meski sopir tak akan berani menginjak habis pedal gas ya. Ya, kalau nekat alamat siat menanggung lontaran lambing batu. Eits, awas. Siapa yang tersungkur itu? Entahlah. 1-2 dari mereka tampak kewalahan.
Ada yang memilih berhenti berlari. Seseorang berjongkok, menyeringai. Mereka memang harus super sigap. Jika kuda-kuda lari tak seimbang, tubuh bakal limbung, lalu terpental ke aspal. Syukur-syukur ban gandeng mobil tangki luput menyabut empasan tubuh. Kalau tak, bersiaplah menambah daftar penampis yang tergilas mobil tangki. Selamat, tapi seumur hidup, berbadan sekarat, atau sekalian tewas. Ups, anak yang memutar lingkar tuas keran dan menampungnya itu siapa? Palti. Nah, aspal bergelombang turut mengguncangkan mobil tangki, memudahkan mulut keran menyumbarkan sisa minyak. Oh alah, Palti cuma bisa jadi penonton kali ini. Ia cuma kebagian sengal napas yang tak mudah disenyapkan. Ia kalah cekatan dari Kiang. Seperti itulah mata tajam para penampis. Boleh sama mahir menyayat kesempatan, tapi tetap siapa kuat dia dapat. Tatkala mobil tangki nun di kejauhan, mereka sudah siap menongkang lari, lalu adu cepat menyambar tuas keran. Ya, para penampis beringas itu sudah pasti saling bersiasat. Bersih hujam, sikut, cegel menjegel, itu lumrah. Pasalnya, siapa yang berhasil menggenggam tuas lebih dahulu, maka ia berhak menampung ampas minyak. Kalau sudah begitu, tak sesiapa pun boleh mengganggu. Segenap siasat cuma sebatas itu. Seliar-liar mereka rupanya tetap punya etika. Maka siapapun yang beruntung akan menuang hasil kurasan kederetan jerigen usang yang dipurukan di belukar taman. Langkah selanjutnya, penampis tinggal menyetor isi jerigen. Ya, minyak tanah, bensin, atau solar ke penadah. Muaranya hasil minyak dikali dengan sepertiga harga resmi BBM dalam takaran per liter. Apa boleh buat, hidup bagi mereka jauh lebih bengal dari karang di lautan. Bagaimana tidak, memperoleh 3-4 liter minyak saja saban pagi sudah harus disyukuri. Tak jarang mereka sembari mendamaikan dada yang sesak, cuma pulang membawa jerigen kosong. Ya, tak satu pun di antara mereka yang sanggup menerka takdir jerigen. Bayangkan, sejumlah penampis 9-10 orang harus memperebutkan mobil tangki yang melintas, yang jumlahnya paling belasan unit. Itu mobil-mobil pengangkut BBM yang telat berangkat ke depot. Puluhan yang lain sudah lebih dulu antri di depot, kata selubung pajar masih belum singkap. Mengapa para penampis tak turun sejak gulita? Jangan coba-coba kalau tak mau terjala kesulitan. Tak jauh dari pengkolan buaya itu ada keliaran kedai tua. Tiap malam menjelang subuh, ada saja 2-3 lelaki tegap berpangkas tipis berjaga di situ. Ya, gelas tua berdentang, puluhan mobil tangki dihadang. Mereka penguras ampas minyak juga? Tak, cuma melambaikan tangan menyulap mulut jadi sempit, lalu uang jasa keamanan bakal menjulur dari balik kaca. Hasilnya paten. Sebagian untuk mengganjar tua, selebihnya untuk penawar saku. Palti memetik jari. Aman. Aparat sudah menyingsing dari tugas razia. Lirihnya, ya. Sepekan lalu, pengkolan buaya ambil korban lagi. Kiang ditemukan layaknya daging cincang di kolong mobil tangki. Selang beberapa jam, Raymond dan Biston diciduk pihak berwajib, diseret ke bilik interogasi. Sedang Palti serta rekan lain berhasil menilap jejak, lantas sejenak mengunci diri dari jalanan. Namun, hidup adalah pertikaian teka-teki yang harus ditekuk. Nyali tak boleh ciut. Pun Palti tak diceracau ayahnya yang kerap pulang pagi, menggedor tidurnya, jerembab tubuh ayahnya di punggung pintu, disusul kacau dengkur berbaur tengik tua, menggopohkan tubuh Palti menuju pengkolan. Muram, angin tak bertenaga, uap garam mengambang.
Palti terus mengasah mata. Sesaat ditatapnya buaya di hulu kepala. Masih saja kau bertampang beringas, puji Palti dalam gigil. Entahlah, gerimis sudah pergi, tapi taring dingin tetap menancap di leher udara pagi. Teman-temannya mana? Ah, makin sepi, makin berarti. Pekik hatinya. Kaleng buruk sudah di tangan, jeriken sudah siaga. Tinggal menanti mobil tangki berbelok ke perangkap kiri. Shh. Palti hafal suara deru yang dilemparkan mulut tol. Ancang-ancang ia pasang. Tak salah lagi. Mobil tangki muncul, menikung pelan dan lebih malas dari biasanya. Maka Palti tak butuh tenaga ekstra. Mobil tangki dipepetnya. Ia kerek tuas keran. Oi, kontan minyak mengucur. Palti kewalahan menampung cucuran minyak. Kalengnya melimpah ruah. Bergelicak tubuh Palti mandi minyak. Ibu-ibu tengok, ini minyak tak mau berhenti. Ia terkesima, dia geriak minyak. Ia saksikan wajah ibunya riang tak kepalang. Bak kanak-kanak tawanya berderai-derai. Kemari jerigenku, kemari jerigenku, kemari. Lonjak hati Palti. Kemari jerigenku, lonjak hati Palti. Namun yang datang setelah suara empasan pintu mobil tangki adalah dua laki-laki bertubuh tegap, berjaket gelap. Kaleng menampung meloncat dari tangan Palti. Segegas kemudian disergap. Segandeng ban yang berendam. Lari, lari. Hatinya kasih titah. Tapi lengan lelaki yang satu sudah mencengkram lehernya. Satunya lagi mengempit dan mematahkan kakinya. Ia berontak, menyalak. Tapi dua lelaki itu bukan imbangnya. Lalu entah dari mana suara sirine buru memburu di telinganya. Dalam nanar pandangan Palti tertumbuk gelinjang buaya di jantung taman. Palti mengundak-undakkan tubuhnya. Matanya kini dipenuhi liur api. Kepala ia entak, kaki ia sentak. Dan lelaki itu makin tak kasih ampun. Palti memiyuh diri. Ia menyeringai. Rahangnya gesek-menggesek. Lalu mulutnya terkuak. Sebenarnya terkuak. Cuma ibunya yang tahu mengapa ia sejak lama berhasrat jadi buaya. Maka dengan tubuh yang kian teruk, Palti terus melengkungkan lolongan. Ibu, ibu, Palti ingin jadi buaya. Terima kasih.